Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustaqim dari kelas Avita 3D, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh guru tak untuk menjelaskan tentang aliran Jabariyah. Jadi langsung saja, itu sejarah munculnya Jabariyah. Jadi Jabariyah berasal dari kata Jabar yang artinya memaksa. Nah, menurut istilah ilmu kalam, Jabariyah adalah suatu aliran atau paham teologis yang berpendapat bahwa manusia itu di dalam perbuatannya, manusia itu secara mutlak adalah perbuatan Allah tanpa ada daya sedikit pun dari manusia. Nah, secara historis, paham Jabariyah ini muncul sejak masa sahabat dan berlanjut pada masa Bani Umayyah. Ketika itu para ulama mulai membicarakan masalah takdir serta tentang kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Sebagaimana yang diketahui, umat Islam memiliki keyakinan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu dan mempunyai kehendak mutlak. Sehubungan dengan ini, timbullah beberapa pertanyaan yang hampir sama dengan yang ada pada pemikiran filsafat Yunani. Nah, tentang keketuhanan, misalnya yang pertama, sejauh manakah manusia bergantung kepada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan? Yang kedua, apakah manusia itu mempunyai peranan dan kebebasan dalam mengatur segala gerak-gerik hidupnya? Ataukah manusia itu sepenuhnya terikat dan tunduk kepada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan? Nah, jadi menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sebagian kalangan bersikap terlalu ekstrim dengan berpendapat bahwa manusia itu tidak memiliki kekuasaan dan kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Dengan demikian, tidak memiliki daya atau pilihan untuk menentukan sesuatu. Jadi, gerak-gerik manusia sama halnya dengan sepotong kapas di terpan angin. Paham ini akhirnya dikenal dengan istilah Jabariyah. Jadi Jabariyah adalah antitesis dari Qadariyah yang meyakini bahwa manusia adalah raja bagi perbuatannya sendiri. Tak ada keterlibatan Tuhan di dalam perbuatan itu. Umumnya para ahli sejarah teologi Islam berpendapat bahwa yang mula-mula membawa paham ini adalah Ja'ad bin Dirham yang disebarluaskan oleh Jam bin Safwan As-Samarkandi, sehingga dia dianggap Jabariyah. Sering pula diaplikasikan kepada dia dengan sebutan Jahmiyah. Nah, sebagian ahli sejarah Islam menganggap bahwa Ja'ad bin Dirham mengambil paham Jabariyah ini dari seorang Yahudi di Syam. Nah, lanjut yang kedua, tentang tokoh dan doktrin ajaran aliran Jabariyah. Nah, menurut Ashi Syahratsani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama Jabariyah ekstrim. Jadi doktrin Jabariyah ekstrim adalah segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya sendiri. Di antaranya pemuka Jabariyah ekstrim adalah yang pertama Jam bin Sufyan. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jam bin Sufyan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Ia seorang dai yang fasih dan lincah. Ia menjabat sebagai sekretaris Haris bin Surais, seorang mawali yang menentang pemerintahan Bani Umayyah di Khurasan. Doktrin ajaran yang berkaitan dengan persoalan teologi adalah yang pertama, manusia
tidak mampu untuk berbuat apa-apa, dia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri. Nah, ya, pendapat yang kedua, surga dan neraka tidak kekal, tidak ada yang kekal selain Allah. Yang kedua, Ja'ad bin Dirham. Nah, Al-Ja'ad adalah seorang maulana Bani Hakim, tinggal di Maskus. Ia disebarkan di dalam lingkungan orang Kristen yang senang membicarakan tentang teologi. Semua dia dipercayakan untuk mengajarkan di lingkungannya, di lingkungan pemerintahan Bani Umayyah. Tetapi setelah tampak pikiran-pikiran yang kontroversial, Bani Umayyah menolaknya. Kemudian Al-Ja'ad lari ke Kufah, dan di sana ia bertemu dengan Jam serta mentransfer pemikirannya kepada Jam untuk dikembangkan dan disebarluaskan. Nah, doktrin ajarannya adalah yang pertama, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk. Lanjut yang kedua, tentang Jabariyah moderat. Jadi Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusia baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bagian-bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Inilah yang dimaksud dengan nasab. Menurut paham kasab, manusia tidaklah majbur atau dipaksa oleh Tuhan. Tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan. Tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan. Yang pertama, An-Najjar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Wafat pada tahun 230 Hijriah. Para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Husainiyah. Doktrin ajarannya adalah, itu yang pertama, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peranan dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi An-Najjar menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hai atau ma'rifat pada mata sehingga manusia dapat melihat. Yang kedua, Ad-Dirar. Nah, nama lengkapnya adalah Ad-Dirar bin Amr. Pendapatnya tentang perbuatan manusia sama dengan Husain An-Najjar. Nah, doktrin ajarannya yakni yang pertama, perbuatan manusia dapat ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan. Artinya, perbuatan manusia tidak hanya ditimbulkan oleh Tuhan, tetapi juga oleh manusia itu sendiri. Yang kedua itu hujjah, sudah diterima setelah Nabi adalah ijtihad. Yang ketiga itu mengenai ru'yah Tuhan di akhirat, bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat melalui indera keenam. Selanjutnya pengaruh pola pikir Jabariyah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak pengaruh negatif yang dihasilkan oleh aliran ini. Paham bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan apapun, menyebabkan manusia menjadi apatis, menjalani hidup dengan rasa pesimis. Karena kenapa? Karena menganggap semuanya telah ditakdirkan sejak zaman azali. Tidak ada gunanya berusaha karena manusia hanya terpaksa melakukan sesuatu. Nah, manusia beraliran ini menjadi malas, tidak kreatif, menyerah sebelum bertanding, dan pasrah terhadap apapun juga. Selain itu, yang lebih berbahaya,
Yang lebih berbahaya adalah selalu menyalahkan Tuhan untuk semua perbuatan buruk yang mereka lakukan. Nah, selain itu mereka selalu mencari kambing hitam dari setiap kala kegagalan dan kesalahan yang mereka lakukan. Semua kekeliruan ini berasal dari pemikiran bahwa manusia diibaratkan benda mati. Nah, sebagai benda mati tentu saja tidak mampu melakukan apapun. Padahal jelas manusia adalah benda hidup yang memiliki akal dan kebebasan serta kemampuan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir itu tentang perbandingan antara aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Jadi yang pertama itu aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Yang kedua, sedangkan aliran Qadariyah yang dipercaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan, aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendak sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan buruk maupun perbuatan jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atau atas kebaikan yang dilakukannya, dan juga berhak pula untuk memperoleh hukuman atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Jadi itulah penjelasan saya tentang aliran Jabariyah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.